Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Gimana? Sehat? Kalau ada yang merasa dirinya kurang enak badan, segera diobati. Karena lagi masa pandemik ini kita harus benar-benar menjaga kesehatan ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar relasi dan fungsi. Ingat, materi ini tidak termasuk ke dalam PTS. PTS hanya materi di pola bilangan, dan yang kedua adalah diagram Kartesius atau koordinat Kartesius. Ya. Jadi untuk materi relasi dan fungsi itu nanti kita akan lanjutkan sampai berapa minggu kemudian. Nah, apa sih? Pasti kalian akan bertanya, apa Bu relasi? Nah, ibu contohkan. Kalau kamu naik taksi di awal kamu naik taksi ada argonya dulu. Berapa argonya? Nah, setelah itu setiap kilometer maka dia akan meningkat. Kilometer pertama ditambah berapa? Kilometer kedua sampai di tujuan akhir. Nah, itu yang kita gunakan adalah fungsi. Berarti banyak sekali manfaatnya. Iya, di kehidupan kita sehari-hari berhubungan selalu dengan relasi dan fungsi ya, terutama relasi. Contoh, kamu punya tanggal lahir? Pasti punya dong. Setiap orang apakah tanggal lahirnya sama? Ada yang sama, ada yang tidak. Nah, itu relasi ya. Ada yang sama, ada yang tidak. Tahunnya juga begitu. Tahunnya ada yang sama, ada yang tidak. Contoh mamanya, siapa nih di kelas 8 yang lahir di tahun 2000 berapa ya kalau kamu lahir rata-rata? Kalau sekarang 2020 rata-rata umur kamu 13 tahun. Ya 2007 atau 2008 yang lahir tahun 2008 siapa? Nah, ini kita bisa buat hubungan. Nah, berarti relasi apa itu, Bu? Hubungan. Contoh nih, di sini ada Pak Joko dan istrinya Bu Sri. Kemudian keluarga yang kedua, ini punya anak satu nih, Pak Tono, Bu Tati, dan anaknya Udin. Nah, yang ketiga itu ada keluarga ketiga. Keluarga ketiga itu ada Pak Budi, kemudian anaknya 2 dan istrinya Popi, serta anaknya Tuti dan Amir. Nah, dari ketiga pasangan keluarga ini kita bisa membuat sebuah hubungan. Dicontohkan seperti di sini. Berarti himpunan yang pertama siapa nih? Himpunan yang pertama. Himpunan yang pertama adalah ada siapa? Ada Joko, ada Sri. Ya. Ada Pak Tono, ada Bu Tuti. Ada Pak Budi dan Bu Popi. Itu himpunan A. Himpunan B kita taruh siapa? Anak-anaknya. Ada Amir, ada kemudian Tuti, dan ada Udin. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat hubungan atau relasi? Hubungan itu bisa kita gunakan dengan 3 cara. Dengan diagram panah. Nah, seperti ini. Himpunan A adalah Joko, Tono, dan Rudi. Ya. Joko, Tono, Rudi, himpunan A. Himpunan B atau himpunan C, di sini kita mau ambil itu ada Udin, ada Amir, dan Tuti. Nah, ini hubungannya apa? Ayah dengan anaknya. Yang pertama, Pak Joko punya anak tidak? Tidak punya, maka dia tidak punya hubungan dengan himpunan C. Kemudian yang kedua, Pak Tono. Pak Tono punya anak. Siapa anaknya? Si Udin. Nah, Pak Tono hubungkan dengan Udin.
Kemudian yang ketiga, Pak Rudi punya anak, ada dua, ada Amir dan ada Tuti. Nah, dihubungkan. Ini namanya diagram panah. Jadi cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Yang kedua, cara menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Ya, dengan diagram Kartesius. Ya, di sini ada Joko, Tono, Rudi, Udin, Amir, Tuti. Pak Joko nggak punya anak, berarti dia tidak punya pasangan. Pak Joko. Pak Tono punya anak satu, yaitu Udin. Dia dihubungkan antara Tono dengan Udin. Kemudian yang ketiga, Pak Rudi punya anak Amir dan Tuti, hubungkan antara Amir dengan Tuti. Nah, maka di sini hubungannya, cara menyatakannya dengan diagram panah, dengan pasangan berurutan. Nah, satu lagi dengan pasangan berurutan. Contohnya apa nih? Kalau Pak Joko punya nggak pasangan? Tidak punya. Jadi kita nggak bisa membuat pasangan berurutannya. Kita buat pasangan berurutannya antara Pak Tono. Lihat di sini ada Pak Tono dengan Udin. Nah, ini namanya diagram pasangan berurutan. Pak Tono, Udin, apalagi Pak Rudi, Amir, Rudi, Tuti. Nah, ini namanya pasangan berurutan. Nah, kalau tadi ayah dengan anaknya, nah sekarang di sini kita balik, ya. Yang C dengan B. Yang C tadi Udin, Amir, Tuti. Sekarang yang ini ganti B, Joko, Tono, Rudi. Nah, kita hubungkan. Kalau Udin pasangannya Tono, Amir pasangannya Pak Rudi, dan Tuti juga dengan Pak Rudi. Nah, ini kalau tadi ayah dengan anaknya, sekarang anak dengan ayahnya. Tapi sama, ini cara menyatakannya dengan diagram apa? Dengan diagram panah. Lihat sekarang bedanya, lihat ya. Di sini ada dua nih. Ya. Satu anggota A dipasangkan dengan dua anggota B. Nah, tuh nih. Sementara yang ini beda. Ya. Ini ada dua anggota A. Jadi setiap anggota A dipasangkan. Anggota A, himpunan anggota C dengan satu saja. Ini hubungannya sudah beda antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau ini relasi, yang ini fungsi. Ya. Ini relasi, ini fungsi. Nanti bedanya di mana? Kita akan pelajari lebih jauh lagi ya. Oke. Sekarang lihat halaman 42. Matikan dulu. Oke. Sekarang kita akan mencoba latihan. Misalkan lihat halaman 42. Misalkan himpunan A anggotanya 3, 4, 5, 6, 7. Dan himpunan B anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relasinya, hubungannya adalah 3 lebihnya dari. Jadi himpunan yang ini 3 lebihnya dari himpunan yang kedua. Jadi 3 itu 3 lebihnya dari berapa? 3 adalah 3 lebihnya dari berapa? 3 lebihnya dari 0. Ya, jadi situ 0 nggak ada. 4, 3 lebihnya dari 1. 5, 3 lebihnya dari 2. Jadi 5 kita pasangkan dengan 2. 6, 3 lebihnya dari 3. Dan 7, 3 lebihnya dari 4. Nah, ini namanya diagram panah. Nah, dari diagram panah kita bisa membuat diagram Kartesiusnya. Kita hubungkan yang tadi, 5 dengan berapa? 5 dengan 2. 5, 2. 6, 3. 7, 4. Nah, ini namanya diagram Kartesius yang kemarin kita sudah pelajari, diagram Kartesius.
bisa nyatakan juga dengan cara yang ketiga, yaitu dengan pasangan berurutan. Ya, bikin dia kurung perawalnya dulu. 5 pasangannya dengan 2, 5,2. Kemudian 6,4, 6,3. Dan yang terakhir 7,4. Jadi 7 itu 3 lebihnya dari 4. Nah, ini adalah namanya relasi dengan 3 cara. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan lewat WA boleh, di GCS juga boleh. Kemudian buat latihannya itu nomor 7, halaman 42, nomor 7. Tugas halaman 42, nomor 7. Kemudian juga ada lagi ya, 45, nomor 1. Halaman 46, nomor 2. 46, nomor 2 dan 3. Oke, tugas halaman 42 nomor 7, halaman 45 nomor 1, dan halaman 46 nomor 2 dan nomor 3. Ibu harap hari Minggu depan kalian sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing ya. Dan sampai ketemu di PTS minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.